sebenarnya kalau di pola kandang seperti ini di kampung yang gini, itu banyak kambing yang stres, jadinya perkembangannya nggak maksimal. Jadi untuk mengantisipasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini kita berkunjung di sebuah peternakan kambing. Kita akan gali informasi, siapa tahu ada hal-hal yang nantinya bisa kita tiru, diterapkan di peternakan kita masing-masing. Ini di sini rata-rata memang pakannya daun singkong, teman-teman. Kita jumpai dan kenalan dengan pemilik kambing ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ini mau minta izin bikin video di kandang nih, Mas. Oh ya, silahkan. Dengan Mas siapa ini? Saya Mas Yoso. Mas Yoso. Alamatnya Mas ini, Mas? Bandar Agung, RK 13. RK 13 ya, untuk Kecamatan Bandar Dipawono, Kabupaten Lampung Timur. Mas Yoso ada berapa ekor ini kambingnya, Mas? Ya, masih pemula sekitar 20 ekor. Pemula udah 20 ekor, Mas? Ya, dikit-dikit lah. Pemula banget apa sudah berjalan beberapa tahun, Mas? Ya, udah beberapa tahun sih. Cuma kan dari awalnya cuma bertahap 1-2 ekor. Sekarang jadi 20 ini modal lagi beli apa dari yang 2 ekor itu, Mas? Beli sih, sebagian besar beli. Cuma belinya yang di angka-angka, ya di yang ekonomis 500, di bawah sejutaan lah. Apa yang melatar belakangnya Mas Yoso memilih harga yang ekonomis? Kenapa tidak langsung indukan aja, Mas? Pertimbangannya tentu ada, Mas. Karena kalau di yang masih remaja, itu di modalnya kita nggak terlalu banyak. Yang kedua, nanti toh kalau dia jadi indukan, kalau dia air susunya itu kaburannya kurang maksimal, kita jual kita masih untung. Karena modalnya 500 Karena modalnya cuma 500.000. Jadi kita itu paling nggak ada opah ngarit lah kalau orang Jawa. Tapi kalau kita beli indukan, ternyata kaburannya kurang bagus, nanti anaknya jelek, kita jual, kita beli 3 atau 15, ya jualnya tetap segitu. Jadi selama kita memelihara itu kita nggak dapat apa-apa. Kalau yang indukan. Kalau yang indukan. Jadi pertimbangannya seperti itu. Iya. Ya, tapi kan beda orang beda. Ini prinsip Mas Yoso. 20 ekor. Ini kalau soal pakan dengan jumlah yang segitu banyak menurut saya, Mas. Karena tadi udah ngomong pemula. Ini gimana? Keteter apa enggak, Mas? Kalau di Bandar Agung enggak sih. Enggak teter. Kalau keteter itu kalau waktu banyak kerjaan yang lain itu baru agak keteteran. Kalau pas nggak sibuk banget yang itu kan juga ada antisipasi silase dan yang lain-lain. Tadi disampaikan kalau pas ada kerjaan banyak. Ini mohon maaf. Kerjaan yang lainnya apa sehingga kadang-kadang bisa menyita waktu. Jadi agak keteter soal ngarit itu, Mas. Ya kadang ke ladang, kadang ya dagang di hajatan-hajatan itu. Namanya ekonomi kita, kalau kita ngambil di ternak aja, kalau dengan jumlah segini, saya rasa ya nggak bakalan cukup. Oh gitu. Tapi kalau sudah ladangnya tanamin apa, Mas? Kopi coklat. Kopi coklat. Ini harganya kan lagi bagus-bagusnya sekarang, Mas. Iya. Terus masih dagang itu tadi, Mas. Kenapa kok terlintas atau repot-repot masih mau memelihara kambing dengan jumlah 20 ekor ini, apa nggak tambah capek, Mas? Kalau capek itu pasti, yang namanya orang bekerja itu tetap capek. Cuma karena saya itu lahir di kampung, dari dulu ayah saya itu seorang peternak. Jadi secara tidak langsung saya juga mempunyai keturunan peternak juga. Jiwa peternak. Saya juga ada kepuasan tersendiri ketika saya memelihara ternak. Itu enaknya dibilang
bisa ngilangin stres. Ya walaupun capek sih, tapi kan kalau kita ngelihat peliharaan kita itu makan sehat, gemuk-gemuk itu ya ada kenikmatan tersendiri lah. Oh gitu Mas. Jadi bukan semata-mata soal hasil ya? Ya kalau hasil itu, kalau menurut saya hasil itu jangan pernah dipikirkan. Yang terpenting kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal, insya Allah hasil akan mengikuti. Oh gitu. Terus Mas tadi kan saya tanyakan udah punya ladang, tanamannya coklat. Ini kan harganya mahal. Terus masih dagang. Itu apa udah nggak cukup toh Mas kalau untuk hidup sehari-hari dan membiayai anak sekolah? Kok masih ternak kambing? Ini motivasi lainnya apa ini? Ya kalau masalah perekonomian yang seperti itu, kalau dibilang cukup sih, ya alhamdulillah cukup. Karena cukup enggak itu tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi kan kembali lagi, kalau kita pengen, ya namanya pengen berkembang itu ya harus kita keluar dari zona aman. Maksud saya kita zona aman, ya saya bisa saja cuma dagang dan ke ladang nyantai. Tapi kan kalau saya pengen dapat tambahan lebih, walaupun mungkin secara diukur kalau hitung-hitungan penghasilan di ternak itu nggak banyak. Tapi pada endingnya suatu saat kita waktu membutuhkan sesuatu yang kepepet, itu bisa jadi antisipasi. Oh gitu. Jadi alternatif. Taruhlah saya kebentur masalah anak saya minta bayaran sekolah dan waktu saya dagang kurang lancar. Terus penghasilan dari ladang pas nggak musim masa panen. Nah, ini kan bisa jadi antisipasi. Oh gitu. Iya. Artinya Mas ya, kalau memelihara kambing seperti ini pikiran lebih fresh lah ya. Ya, intinya ketenangan batin itu lebih tenang, walaupun ya kita tetap ngarit juga. Ya. Jadi ada nilai tersendiri lah ya. Ada. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur dengan ngopeni ladang tandoori coklat plus dagang untuk harian sudah tercover. Alhamdulillah. Tapi namanya rezeki itu kan kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun. Bahkan mungkin mohon maaf kadang-kadang jong juga Mas ya. Iya, kadang-kadang minus. Makanya solusinya ya ternak kambing ini. Ya. Capek tapi pikirannya ayem. Ayem. Ya. Terus kemudian Mas kalau saya lihat ini kan kandangnya masih baru Mas, ini kayunya masih baru. Baru ini. Terus di sini juga ini udah dipersiapkan lah ya ini awal-awal seperti ini. Nah emang ada rencana ke depan lebih besar lagi atau gimana ini Mas? Kalau rencana sih ada, tapi terus terang saya nunggu yang ini dulu. Bagaimana perkembangannya? Kalau memang saya ada hasil di yang sekian ekor ini, insya Allah saya akan perluas lagi. Oh gitu. Jadi maksudnya belajar dari pengalaman. Ya, kita belajar dari pengalaman dulu. Kita nggak ambisi, kita nggak segampang menggelontorkan modal. Karena ya kembali lagi, kalau kita nuruti ambisi itu insya Allah kayaknya ya nggak akan berhasil. Tapi kalau kita bertahap, perlahan, mengikuti arus yang ada, ya kita akan tahu di mana ada lubang, di mana ada air terjunnya, ya kita akan tahu. Tapi kalau kita langsung ngambil yang gede, kita nggak tahu lubangnya di mana, air terjunnya di mana, ya kita akan celaka sendiri. Kelabaan lah ya. Iya. Tapi kalau dengan yang sudah dilewati ini, Mas Yoso merasakan dari diri sendiri gimana kira-kira ini? Yang saya rasakan enak sih, menemukan kenikmatan juga. Dan intinya juga kita itu selalu bisa ketemu kawan-kawan di ladang, kadang ketemu kawan-kawan di kandang-kandang teman gitu, bisa bertukar solusi.
bahkan bisa dapat rezeki juga. Ya. Kalau kita nggak beternak, kita nggak mungkin akan berkumpul dengan peternak. Ya. Karena kita nggak punya modal untuk bahan pembicaraan obrolan, kita nggak punya. Betul. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena memang skill kita di ternak, jadinya ya kita cari rezeki di ternak, cari kawan di ternak. Pokoknya kalau memang itu dinikmati banyak sih untungnya. Gitu ya. Jadi kembali lagi bukan soal sekedar keuntungan dari segi materi lah Mas ya. Saya rasa kalau orang terpaku di segi hasilnya, saya modal sekian dengan ini itu segala macam, kayaknya ya menurut saya ya kurang bagus. Ya walaupun banyak orang yang berhasil dengan manajemen seperti itu, tapi untuk saya pribadi ya kurang tepat. Kurang tepat. Jadi ini sudut pandang Mas Yoso. Iya. Terus kalau misalkan Mas, tadi kan disampaikan ini kan bertahap ya, proses ya. Ini kalau nurutin kekuatan kira-kira mampu nggak Mas sih langsung dibuat kandang lagi yang sebelah sini ini, terus diisi sebenarnya kekuatan Mas Yoso sampai di situ nggak? Sebenarnya sih mampu. Cuma ya pertimbangan itu tadi saya mempertimbangkan dari pakan, dari kesibukan saya, dan dari hasil ini gitu. Karena kita memilih bibit itu juga kan harus selektif, tidak asal-asalan. Karena kalau bibit dari pasar itu kebanyakan petotan, jadi nanti perkembangannya kurang maksimal. Iyalah kalau ngambilnya agak gede sih memang bisa, cuma kan modalnya juga agak gede juga. Terus kalau kita ngambilnya kecil dari kandang kawan, kita tahu gimana silsilahnya, indukannya gimana, paceknya gimana, itu kan tahu. Jadinya kalau diambil untuk jangka panjang, kalau kita tahu riwayat dari ibunya, terus paceknya itu, kita menemukan kepuasan. Karena kita yakin, oh itu indukannya bagus, ya. Pejantannya bagus. Ya. Oh jadi beda ya kalau beli di pasar sama di kandang beternak langsung beda ya? Beda. Saya akui memang secara spesifik harga selisih. Tapi untuk hasilnya lebih memuaskan di kandang kawan. Oh, jadi memilih bibit sampai sedetail itu ya Mas ya? Mengenali ya, indukan, paceknya, riwayatnya gitu ya? Untuk saya seperti itu. Mungkin untuk orang lain ya saya kurang paham. Oh, ya. Terus kalau tadi disampaikan awalnya beli doro-doro yang 500-an. Menurut Mas Yoso tingkat kerawanan kambing dengan harga seperti itu sejauh mana Mas? Apa enggak takut kalau nanti sakit, mati atau kan seperti usia dini kan daya tahan tubuh masih belum bagus Mas? Iya sih, tapi kan kalau di usia dini itu cuma pola makan yang harus dijaga. Minimal obat cacing aja lah. Terus dengan apa namanya, rasa yang kita berikan, maksud saya kambing kan punya perasaan. Kalau kita itu memelihara dengan rasa, dia akan nyaman, dia nggak stres. Karena sebenarnya kalau di pola kandang seperti ini di kampung yang gini, itu banyak kambing yang stres, jadinya perkembangannya nggak maksimal. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita kalau masih kecil suplai makanan teratur, ya mungkin kalau yang bermodal sih dikasih vitamin atau segala macam. Kalau saya sih cuma manualan saja. Jadi yang nggak begitu mengeluarkan modal. Kalau masalah suplai pakan teratur, itu memang prakteknya di sini berbeda ya untuk yang usia masih dini sama yang udah babon-babon Mas. Masa segi perbedaannya di apanya Mas? Enggak sih, kalau masalah pakan sama saya sama aja. Cuma di durasi makan yang lebih ditambahin. Kalau di kambing yang gede,
ini kan enak dibilang kalau di pakan silase itu masih jalan. Kalau kambing yang masih kecil, kalau bisa dikurangin silasenya. Ya mungkin dalam jangka, kalau kisarannya itu kalau saya paling enggak dikasih 30% saja lah dari kebutuhan dia. Yang lain yang lawaran kayak gini, yang maksudnya yang enggak silasan. Karena kan nilai gizinya masih banyak yang lawaran. Oh, jadi kalau yang di silase itu sebenarnya gizinya kurang. Kalau dibilang kurang, menurut saya sih Mas, ya berkurang lah walaupun sekian persen dari kadar air, zat klorofilnya itu dan vitaminnya itu yang ada di kandungan pakan itu yang di silase itu berkurang. Tapi kan kalau yang ada modal bisa ditambahin sentrat untuk mengkomplitkan itu. Tapi gitu. Kalau menurut saya yang bagi pemula kayak saya, kalau untuk beli sentrat itu kan kebanyakan modal. Kebanyakan modal. Untuk meminimalkan modal dengan kapasitas kambing segini, ya alternatifnya seperti itu. Karena kan waktu kita masih ada untuk nyari pakan yang segar. Iya. Jadi bisa ditarik kesimpulan gini aja Mas ya, untuk yang masih usia dini, pakan ini sebaiknya ya lebih bagus hijauan. Ya yang segar, kalau memang dengan kapasitas yang masih sedikit. Kalau kapasitas sudah banyak, ya kan nggak akan mampu. Ya. Taruhlah lebih dari 30 ekor itu kalau dibikin untuk pakan yang segar itu orang akan tersita sekali waktunya, paling enggak setengah hari untuk nyari pakannya itu. Iya. Sedangkan kita juga kan enggak cuma melulu di ternak, ada kesibukan yang lain, ada pekerjaan yang lain. Kalau yang udah di atas 30 ekor ya yang bagus ya itu silase ditambahin sentrat atau apalah yang bisa mencukupi kebutuhan nilai gizi itu. Jadi seperti itu. Jadi poinnya teman-teman kalau mau mengikuti Mas Yoso, ini memang bagus dengan modal 500-an, kalaupun dipelihara setengah bulan, sudah bunting, dijual itu sudah pasti dapat untung. Tapi kalau babon dipelihara setengah bulan, kalau enggak bunting dijual, itu ngaritnya belum dapat opah gitu kira-kira teman-teman. Kemudian untuk pakan yang kecil-kecil itu kalau kita mulai memasukkan ke kandang lebih ke hijauannya. Tapi kalau yang udah dewasa silase juga nggak ada masalah gitu. Terus kalau obat cacing tadi itu berapa hari sekali Mas sebaiknya kalau untuk yang kecil-kecil itu Mas? Waktu awal-awal itu tadi loh Mas. Kalau saya sih ya setengah bulan sampai 20 hari. Itu cuma obat cacing yang yang di warung-warung itu, yang murahan. Iya. Yang sasetan itu saja. Jadi itu prakteknya dikasih dalam bak, diseduh terus enggak per ekor. Oh, per ekor. Per ekor, saya per ekor karena enggak setiap kambing itu membutuhkan itu. Karena obat cacing itu memang sih fungsinya untuk memberantas cacing. Tapi kan kalau dia yang nggak cacingan, nggak perlu diobat cacing karena apa? Ya takutnya kita kan nggak tahu sistem kerjanya obat cacing karena kita kan orang awam. Siapa tahu dia malah merusak bakteri yang ada di lambung kambing itu sendiri. Bakteri gitu. Baiknya lah ya. Oh gitu. Jadi nggak semua kambing diberi juga ya, karena dia kalau nggak cacingan tentu nggak ada fungsinya gitulah. Ya kalau orang yang paham sih, oh ya obat cacing itu fungsinya ini untuk memberantas ini, mungkin bisa. Cuma kalau saya kan orang awam, jadinya saya yang ngasihnya yang kira-kira membutuhkan saja saya kasih. Jadi kalau lebih ke hati-hati lah Mas ya. Ya. Mantap sekali. Seperti ini pinternya teman-teman, tapi ngakunya pemula. Walaupun sekarang baru jalan 2 tahun, tapi mungkin dulu-dulu udah ada pengalaman ternak kambing ini Mas Yoso ini. Kalau dulu sih orang tua sih, ya kalau dulu kan kita masih remaja, jadinya kita nggak berfokus di ternak,
itu kan orang tua, kita cuma bantu ngarit atau segala macam-macam. Tapi secara otodidak dulu itu ya kita kan pernah tahu dan pernah mengenal gimana caranya beternak kambing. Dari orang tua itu ya. Iya. Jadi kalau selama ini ada pemberian obat-obatan apa enggak, Mas? Apa cukup dikasih pakan sama obat cacing aja atau ada yang lain, Mas? Ada sih, kalau itu kan kadangan ya. Kalau kembung saya alhamdulillah belum pernah mengalami. Selama 2 tahun ini saya ternak kambing, alhamdulillah saya belum pernah mengalami. Ya insya Allah enggak, jangan pernah lah. Kalau pilek itu ya ada obatnya. Itu kan ada itu di toko obat peternakan itu. Nanya aja lah di sana. Apa obat pilek aja itu udah ada. Kalau yang dipakai Mas Yoso apa obat pileknya? Kalau yang dipakai itu lupa saya namanya apa. Cuma kemarin ada sempat kita main di tempat teman, kita masukin kambing-kambing dari pasar, nah kena pilek, nah itu dibantu kawan-kawan dikasih obat, diberitahu, alhamdulillah sembuh. Nah ya itu obatnya apa namanya? Lupa saya. Sistemnya suntik apa diminumkan? Suntik. Oh suntik. Apa suntik. Mungkin tesinol ya? Oh iya, tesinol itu. Oh iya. Jadi kecil-kecil juga disuntik itu ya? Iya, cuma dengan dosis yang berbeda dengan yang gede. Kalau kambing dewasa sama kecil tentunya beda. Mantap sekali ini kita dapat pembelajaran banyak. Kalau dari kembung saya obat sih belum pernah pakai, cuma antisipasi saya jangan pernah makan kambing itu terlambat. Maksud saya gini, kalau kita pagi ngasih makan kambing, kan siang enggak. Lah kalau sore itu jangan terlalu sore. Jadi maksudnya jangan sampai kambing itu terlalu lapar baru dikasih makan. Takutnya kalau pakan rumput mungkin aman. Tapi kalau pakan daun singkong ini kan dia mengandung sianida. Jadi kalau perut kambing itu terlalu kosong, dia keisi gas itu ya biasanya jadinya kembung. Jadi pola makan yang teratur penting banget untuk menjaga kesehatan kambing. Untuk malam sih, kalau malam kalau pas pakan banyak dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Artinya kalau di sini rata-rata 2 kali saja ya? Rata-rata 2 kali. Pagi dan sore, tapi catatannya sore itu tidak boleh terlalu sore lah ya? Iya. Takutnya kambing kelaparan nanti ketika dikasih pakan daun singkong bisa memicu terjadinya kembung. Iya. Ya kalau tertolong, kalau nggak tertolong ya rugilah itu kan rugi, gitu. Ya. Makanya diantisipasi sedemikian rupa. Oke Mas Yoso, terima kasih banyak atas waktunya. Ini doa terbaik, saya salut dengan wawasan Mas Yoso dan caranya dalam praktek memulai ternak kambing. Semoga ke depan ini benar-benar bisa menjadi lebih besar dengan hasil yang maksimal. Amin. Saya mohon diri dulu Mas Yoso ya. Ya. Demikian tadi teman-teman obrolan panjang lebar. Jadi sekali lagi ini narasumbernya top. Edukasi dari video ini tentunya dari narasumber bukan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terima kasih, ditunggu jempolnya, komen, dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.